Festival Semar Tempo Dulu, Jilid 2, akhirnya kembali digelar dan dibuka oleh Wali Kota Malang. Setidaknya, ada 100 pelaku UMKM memeriahkan festival tersebut. Oh iya ya. Pak RW mana Pak RW? Oh iya ya. Pak RW mana Pak RW? Pasarnya bagus, ntar kita aja. Ya biasa ya. Oh iya. Selamat datang. Ketemu lagi ya. Pak RW. Ya nanti. Tidak akan. yang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terus kita bersama-sama seluruh warga Josari, seluruh kecamatan Blimbing, kita berdoa kepada beliau agar beliau terpilih menjadi wali kota Malang. Dan ternyata Allah ridho, Allah berkenan, Allah berkehendak, Allah sesuai dengan harapan kita. Kita berikan aplaus kepada Bapak Wali Kota Malang. Mudah-mudahan kita juga berharap beliau sehat, beliau diberi panjang umur, beliau diberi sesuatu yang luar biasa, diberi kesempatan untuk terus memimpin Kota Malang ini dengan bijaksana, dengan amanah dan sebagainya. Mudah-mudahan beliau terus diberi amanah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Makanya doanya itu akhirnya PJ-nya hilang, jadinya tinggal wali kotanya aja. Ya, menurut Pak Taufik. Kemudian Pak Ketua RW 1, 3, 4, dan 5 Kelurahan Josari yang tadi juga nyambut saya. Ketua Panitia Semar Tempo Dulu yang kedua Ibu Dina Arisnawati SP. Yang pertama juga Bu Dina juga ya? Betul ya? Tinggal melanjutkan ini berarti. Dan juga Ketua RT 1 sampai dengan 7 RW 2 Kelurahan Josari beserta seluruh warga dan seluruh undangan yang tidak dapat saya sebutkan suatu bersama. Saya nolak ke sana di pikonnya kemarin ya. Nah saya lihat juga di pikonnya kemarin. Syukur alhamdulillah kita panjatkan ada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita dapat bertemu dalam rangka pembukaan pasar Semar Tempo Dulu. Dalam keadaan sehat walafiat, sholat dan salam, semoga selalu tercurah kepada Nabi kita dan Muhammad SAW. Ibu Bapak sekalian saya hormati, saya dan pemerintah Kota Malang mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan di RW 02 Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang yang kedua kali telah melaksanakan kait dengan Pasar Semar Tempo Dulu. Ini adalah merupakan satu rangkaian kegiatan atau uri-uri ya, bagaimana kita melestarikan budaya-budaya yang ada dan juga mengucap rasa syukur. Selama ini setahun kemarin kita selalu diberkahi, diberikan satu rahmat ya dan sejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu salah satu sebagai bentuk pewujudannya adalah dengan mengadakan rasa syukur ini dengan Pasar Semar Tempo Dulu. Karena Tempo Dulu ini merupakan suatu kegiatan untuk mengingat bagaimana kita dahulu. Makanya tadi ada pegon, juga pakaian-pakaian yang Tempo Dulu ya. Dan saya yakin nanti juga ada benar-benar Tempo Dulu yang mengingatkan kita. Mungkin saya juga masih kecil saat itu, dan ini tentu kalau tidak kita yang memberikan suatu pemahaman dan juga pengetahuan atau bagaimana dulu, anak-anak sekarang mungkin tidak akan tahu. Anak-anak sekarang apa tahu dia namanya pegon?
mungkin tahunya gerobak sampah yang sudah pakai motor. Ya. Mereka tidak tahu juga bagaimana cikal bakal terkait dengan jajanan-jajanan Tempo dulu ya ada. Tahunya sekarang kan makanan-makanan Korea, ya, makanan-makanan fast food, ya, dan itu sangat beda sekali. Nah, tentu inilah maka saya mengapresiasi dengan kegiatan ini karena kita harus mengingat kita bisa jadi seperti ini tentu juga bagaimana kejadian-kejadian, bagaimana langkah-langkah yang sudah kita lakukan akhirnya kita bisa menjadi seperti ini. Kemudian yang selanjutnya juga terkait dengan motor-motor yang dimiliki pasar karena Semar itu kan senang menanam rame-rame. Nah itu kan juga menjadi bentuk aktualisasi kita dengan potensi yang dimiliki. Dan akhirnya dari RW 2 ini melangkah untuk menjadi wakil dari ini mungkin nanti problem dari mewakili dari Kecamatan Blimbing. Hanya RW 02 dari Kelurahan Arjosari aja. Nah mudah-mudahan dalam penilaian ini bisa yang terbaik dan tentunya juga akan bawa nama Kota Malang ya, apalagi yang menilai. Ya, yang dapat saya sampaikan dan dengan senantiasa memohon untuk lobby serta diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Senin Wage tanggal 21 Juli tahun 2020. 5 Pasar Semar Tempo dulu yang kedua secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Menempati tempat pemotongan kami dipandu Bapak 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berikan aplaus yang meriah. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya dipersilakan meninjau. Iya betul, perlu itu kan ya. Saya kecil senantianya ini tuh. Apa itu? Sakon. Biar masuk jenenge sagon. Dulu itu apa ya? Oh, dalamnya kan ada itu Kacang. iya kacang oleh Spesialis nasi empok. Nasi empok. BRT berapa? Ini. Kamu tempat di belakang beliaunya. Nasi merah ya? Tiwul, Pak. Oh, tiwul. Tiwul. Oh, Tiwul. tiwul ya. Iya. Kalau yang sekarang senangnya pedes-pedes. Ini ada lento, Pak. Ada lento. Lentonya sama kupang ya. Ada ini. Apa bahasa dari ini kan memang inisiatif dari warga. Mereka dari warga, oleh warga dan untuk warga. Mereka berkolaborasi, sama-sama urunan, akhirnya mereka membuat seperti ini. Sebetulnya yang paling penting dari ini, selain mereka ini ada kekompakan, ada interaksi selama ini terjalin dengan baik antar warga, mereka ini membuat ini untuk mengingat-ingat juga. Kira-kira dalam 1 tahun kemarin ada satu bentuk rasa syukur ya, dan ini diwujudkan dengan adanya pasar-pasar ataupun seperti kuliner-kuliner dari UMKM bertemakan Tempo dulu. Tidak hanya 1-2, rata-rata memang mereka hampir semua mengadakan. Dan kalau melihat evaluasinya, walaupun ini seminggu 3 hari, tapi mereka antusias. Dan yang datang pun juga bukan hanya warga sekitar sini, tapi juga dari luar. Inilah ini membangkitkan ada satu keinginan dari warga, mereka punya suatu kemampuan, keterampilan dengan memasak atau yang lain. Nah ini UMKM terbentuk. Jadi yang penting adalah satu kekompakan yang perlu kita syukuri. Mereka ini juga gotong royong, ya, dan akhirnya warga juga yang menikmati.
gitu. Dampak positifnya mungkin kalau dari finansial mereka tidak ada, tetapi ada kekompakan, kekeluargaan, gotong royong, kebersamaan ya dari seluruh warga untuk mengadakan ini. Kemudian yang kedua memang dengan adanya ini mereka banyak datang dan melihat dengan produk-produk kuliner UMKM, akhirnya mereka membeli. Kalau lihat dari keuntungan dan lainnya mungkin tidak terlalu signifikan, tetapi ini bentuk kekeluargaannya, bentuk rasa syukurnya mereka mengadakan Tempo Dulu. Rata-rata dari Kota Malang ini, rata-rata mereka sudah pernah melakukan, baik ini seperti yang di sini ya di Kelurahan Arjosari RW 02 Kecamatan Blimbing ini, mereka ini dalam bentuk rasa dengan adanya dengan lagi karena memang ada satu hikmah yang positif. Selain nanti ada kekeluargaan, tetapi juga ada pendapatan mungkin yang dirasakan. Dan rata-rata kalau 1 hari 2 hari, saya pikir kok cuma ini, tapi mereka sampai 7 hari. Ada yang dengan di beberapa kelurahan lain juga malah ada yang lebih dari 7 hari. Padahal mereka depannya ini kan kalau untuk sehari-hari pasti mereka merasa terganggu. Tapi saya lihat mereka care aja, tidak ada rasa ketertekan. Jadi mereka malah senang. Nah itulah, ini yang berbeda. Ya, ini juga bagian dari 1000 event. Jadi mereka membuat sendiri, ada UMKM dan mendatangkan orang yang datang bukan dari warga sekitar dari RW 02 atau Kelurahan Arjosari saja. Ada beberapa kali saya datang, mereka malah dari kelurahan lain, dari kecamatan lain, malah ada yang dari luar kota. Mereka lihat keguyubannya, ya. Kayak sekalian juga ingin menikmati dan membayangkan pada saat Tempo Dulu. Jadi ada kuliner Tempo Dulu. Yang dulu zaman-zaman kecil mereka ada, tapi saat ini sudah tidak ada. Adanya mereka temukan di pasar Tempo Dulu seperti saat ini. Pada sore hari ini, alhamdulillah Semar Tempo Dulu 2 telah dibuka oleh Bapak Wali Kota, Bapak Insinyur Wahyu Dayat. Konsep pada malam hari ini adalah mengambil tema modern dan jadul atau konsep Tempo Dulu. Jadi yang di luar itu terdapat UMKM sebanyak 40 UMKM yang modern, yang makanannya itu adalah makanan yang kekinian, dan ketika kita masuk dalam gang, konsepnya kita rubah menjadi konsep makanan jadul. Dimulai sejak tanggal 21 Juli sampai tanggal 27 Juli. Start dari jam 4 sore sampai jam setengah 10 malam. Pertama, ini menunjukkan bahwa membangun kampung tematik itu kalau ada roadmap-nya, ada tahapan-tahapannya, kita tahu sampai di mana kita. Langkah pertama yang dulu kita lakukan adalah perubahan mindset warga. Setelah warga bergerak secara swadaya, kemudian barulah dorongan-dorongan dari multi pihak, dari pemerintah Kota Malang, kecamatan, dinas, kelurahan, berbagai perguruan tinggi datang di Kampung Semar. Maka inovasi demi inovasi, kampungnya menjadi layak huni, layak dikunjungi, maka banyak orang berkunjung. Salah satu persyaratan agar kampung itu bisa berkelanjutan, kampung ini harus produktif. Semar adalah contoh baik bahwa dari swadaya, kemudian bergerak, kampungnya banyak dikunjungi orang, sekarang produktif dengan menggelar festival Kampung Semar. Baik jilid pertama tahun lalu dan sekarang jilid kedua. Semakin menarik. Nah, pada tahap ini kita harus hati-hati. Memanage kampung yang sudah produktif harus hati-hati. Regenerasi siapkan, UKM pun juga harus profesional. Saya kira apa yang ditampilkan dalam Semar Tempo Dulu Jilid 2 ini sudah layak menjadi destinasi wisata skala internasional, bukan hanya lokal, ya.
bangga sebagai warga Kampung Semar, bangga Kota Malang. Malang, boys berkelas. 1